Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham kapan sih waktu terbaik untuk iktikaf? Jadi iktikaf itu kan 10 terakhir malam di malam Ramadan. 10 malam terakhir 21, 23, 25, 27, 29. Pertanyaannya adalah yang paling bagus di jam berapa sih? Jadi begini, malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama adalah dari jam 8 malam atau habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua adalah jam 12 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga adalah jam 3 malam sampai azan subuh. Terus waktu yang paling baik gimana? Ya kalau bisa sepertiga malam ketiga ya. Tapi kalau mau bagus lagi sepanjang malam. Cuman ngantuk ya. Kalau ngantuk teman-teman ambil sepertiga malam ketiga aja. Atau sepertiga malam terakhir. Jam 2 malam sampai azan subuh kalau mau. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan saat beriktikaf? Cek aja video aku sebelumnya tentang iktikaf, sudah banyak banget. Nanti kita ulang-ulang lagi ya. Dan gak apa-apa kalau kurang tidur di 10 hari malam Ramadan. Kan iktikaf sekali-kali karena saat malam Lailatul Qadar doa diijabah, kemudian keinginan diterima, dosa diampunkan. Jangan lupa perbanyak iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan ya. Nah lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, boleh nggak iktikaf yang ganjil ke masjid yang genap di rumah? Wah menarik nih. Teman-teman, saya ulang dulu tentang iktikaf baru kita jawab ya. Untuk teman-teman yang baru mampir, iktikaf itu adalah kita pergi ke masjid atau musola, kemudian beribadah di situ sendiri di 10 malam terakhir. Karena dalam hadis Bukhari Muslim, 10 malam terakhir Rasulullah itu selalu ke masjid dan mengecangkan jubahnya dan ikat pinggangnya untuk beribadah, berdiam diri di masjid. Nah, ketika berdiam diri di masjid 10 malam terakhir itu bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Apa amal yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa, berzikir, bersolawat, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, duduk, ambil wudhu, pakai mukena, bentangkan sejadah, duduk. Lalu kemudian kita melakukan aktivitas tadi. Bisa sejam, bisa 2 jam, bisa sampai pagi. Dimana di antara 10 malam terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar. 21, 23, 25, 27, 29. Dan kita nggak tahu nih tepatnya di malam yang mana. Tapi yang jelas Rasulullah itu 10 malam terakhir melakukan aktivitas itu. Nah pertanyaannya gimana kalau perempuan nggak bisa ke masjid, dia cuma di rumah aja? Dalam hadis itu dilanjutkan dengan bahwa istri beliau mengikuti beliau sepertinggal beliau. Artinya banyak juga perempuan yang iktikaf di masjid. Nah kalau zikir solawat tadi dilakukan di rumah itu bukan iktikaf namanya. Itu namanya zikir solawat. Kalau mau dia dianggap paket iktikaf dia mesti di masjid atau di musola. Tapi ada ide nih bahwa katanya boleh nggak iktikaf itu genapnya di rumah, ganjilnya ke masjid. Itu bagus aja. Kalau nggak bisa terus-terusan ke masjid, yang genapnya zikir aja di rumah, doa di rumah, sholawat di rumah, giliran yang ganjil ke masjid. Semoga kita semua dapat malam Lailatul Qadar, di mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana doa diijabah, keinginan diijabah, kemudian dosa diampunkan, taubat diterima, pahala dilipat gandakan. So jangan kelewatkan kesempatan 10 malam terakhir untuk beriktikaf ya. Mungkin agak ngantuk sedikit sih karena kita lebih banyak bergadang, nggak apa-apa, 10 malam aja kok. Yang penting pastikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita dibanding Ramadan kita di masa lalu sebelum kita belajar. Yang baru mampir boleh follow kanal ini. Yang sudah mampir terima kasih telah menemani selama ini. Semoga betah belajar di akun aku dan live tanya jawab serta ceramahnya aku ya. Yang semoga bermanfaat. Oke di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ilmunya bermanfaat sekali Ustazah untuk dunia dan akhirat. Semoga jadi amal jariah. Terima kasih teman-teman atas doanya kepada aku. Aku juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang udah follow akun ini dan yang udah suka belajar di akun ini. Harapanku kita bisa betah belajar di akun ini dan memperoleh perubahan yang lebih baik dari kita sebelumnya. Gak usah khawatir, kita tidak perlu lebih baik dibanding orang lain. Kita hanya perlu lebih baik dibanding diri kita di
masa lalu ya, bahwa semua dosa kita akan Allah ampunkan. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Jadi teman-teman gak usah khawatir berapapun usianya, kita mulai belajar hal-hal sederhana di akun ini. Harapanku kita bisa lebih baik ke depannya. Dari beberapa video yang teman-teman bisa lihat, dari live tanya jawabnya aku, mungkin ada beberapa yang sudah diamalkan, itu udah cukup lebih baik kok. Mungkin kita dulu ibadahnya lalai karena satu dan lain hal. Misalnya kita masih bekerja, punya anak kecil, nggak sempat belajar, masih muda banget. Nah, sekaranglah waktu kita belajar berapapun usia kita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah merasakan manfaat daripada akun ini. Kita doakan semoga teman-teman sehat dan doakan aku juga ya. Semoga tetap bisa konsisten di akun ini untuk menemani teman-teman semuanya. Thank you banget yang sudah banyak menemani aku dan follower barunya aku yang sabar aja, belajar aja pelan-pelan. Nggak apa-apa, belajar itu pelan-pelan. Kita satu kali lebih baik daripada hari kita sebelumnya. Sehat selalu semuanya dan semoga betah belajar di akun ini. Cek ribuan video aku dan hadir di live tanya jawab bareng aku ya. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, boleh nggak iktikaf yang ganjil ke masjid yang genap di rumah? Wah, menarik nih teman-teman. Saya ulang dulu tentang iktikaf baru kita jawab ya. Untuk teman-teman yang baru mampir, iktikaf itu adalah kita pergi ke masjid atau musola, kemudian beribadah di situ sendiri di 10 malam terakhir. Karena dalam hadis Bukhari Muslim, 10 malam terakhir Rasulullah itu selalu ke masjid dan mengecangkan jubahnya dan ikat pinggangnya untuk beribadah, berdiam diri di masjid. Nah, ketika berdiam diri di masjid 10 malam terakhir itu bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, apa amal yang bisa kita lakukan? Kita bisa berdoa, berzikir, bersolawat, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, duduk, ambil wudhu, pakai mukena, bentangkan sejadah, duduk. Lalu kemudian kita melakukan aktivitas tadi, bisa sejam, bisa 2 jam, bisa sampai pagi. Dimana di antara 10 malam terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar. 21, 23, 25, 27, 29. Dan kita nggak tahu nih tepatnya di malam yang mana. Tapi yang jelas Rasulullah itu 10 malam terakhir melakukan aktivitas itu. Nah, pertanyaannya gimana kalau perempuan nggak bisa ke masjid, dia cuma di rumah aja? Dalam hadis itu dilanjutkan dengan bahwa istri beliau mengikuti beliau sepertinggal beliau. Artinya banyak juga perempuan yang itikaf di masjid. Nah, kalau zikir solawat tadi dilakukan di rumah, itu bukan itikaf namanya. Itu namanya zikir solawat. Kalau mau dia dianggap paket itikaf, dia mesti di masjid atau di musola. Tapi ada ide nih bahwa katanya boleh nggak itikaf itu genapnya di rumah, ganjilnya ke masjid. Itu bagus aja. Kalau nggak bisa terus-terusan ke masjid, yang genapnya zikir aja di rumah, doa di rumah, sholawat di rumah, giliran yang ganjil ke masjid. Semoga kita semua dapat malam Lailatul Qadar, di mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana doa diijabah, keinginan diijabah, kemudian dosa diampunkan, taubat diterima, pahala dilipat gandakan. So jangan kelewatkan kesempatan 10 malam terakhir untuk beritikaf ya. Mungkin agak ngantuk sedikit sih karena kita lebih banyak bergadang, nggak apa-apa, 10 malam aja kok. Yang penting pastikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita dibanding Ramadan kita di masa lalu sebelum kita belajar. Yang baru mampir boleh follow kanal ini. Yang sudah mampir, terima kasih telah menemani selama ini. Semoga betah belajar di akun aku dan live tanya jawab serta ceramahnya aku ya. Yang semoga bermanfaat. Nela Luki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.